Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Suci Apriliani Utami, dalam mata kuliah Ekonometrika. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah regresi dengan variabel independen kualitatif. Nah, apakah kalian tahu apa sih itu regresi dengan variabel independen kualitatif? Nah, biasanya di semua model regresi yang sudah kita bahas sebelumnya, variabel Y dan X itu bersifat bilangan kuantitatif. Namun, hal tersebut tak selalu berlaku, jadi ada kalanya variabel X itu bersifat kualitatif, ya. Jadi, variabel kualitatif itu adalah variabel yang dia tidak bisa dikuantifikasi. Jadi dia sifatnya kualitatif. Jadi kan selama ini kalau kita membahas itu, kita membahas variabel yang bisa dikuantifikasi seperti pendapatan, output, biaya, harga. Jadi, model regresi yang akan dijelaskan ini adalah regresi di mana variabel bebasnya atau independennya itu selain ada variabel-variabel yang bersifat kuantitatif, juga ditambah dengan variabel yang bersifat kualitatif atau dummy variabel. Nah, contoh variabel independen yang bersifat kualitatif adalah jenis kelamin, apakah dia laki-laki atau perempuan, kemudian tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian status perkawinan, apakah sudah menikah atau belum menikah, kemudian kesukuan atau kebangsaan, misalkan dia dari Jawa atau bukan, suku Jawa atau bukan, kemudian krisis ekonomi, apakah kondisinya lagi krisis atau tidak, dan lain sebagainya. Dan ini tentunya bisa mempengaruhi terhadap variabel dependennya ya. Sehingga jika kita buat modelnya, ini akan terbentuk misalnya seperti persamaan di bawah ini ya. Y itu sama dengan B1 ditambah B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E. Di mana si Y ini adalah investasi asing langsung ya atau FDI. B0 ini adalah konstanta ya. Kemudian beta 1 ini koefisien beta 1, X1 ini pertumbuhan ekonomi, X2 ini keterbukaan ekonomi, X3 ini krisis ekonomi. Nah, si krisis ekonomi ini disebut dengan dummy variable. Jadi nanti dia diberikan angka seperti misalkan 0 itu berarti dia sedang tidak dalam kondisi krisis. Kalau 1 berarti dia dalam kondisi krisis. Nah, variabel dalam persamaan regresi yang sifatnya kualitatif ini dia biasanya menunjukkan ada tidaknya suatu quality atau atribut. Misalnya laki-laki atau perempuan, sarjana atau bukan, dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana atribut yang bersifat kualitatif ini diperlukan menjadi kuantitatif sehingga metode regresi ini bisa diaplikasikan. Salah satu metode untuk mengkuantitatifkan atribut yang bersifat kualitatif tersebut adalah dengan cara membentuk variabel yang sifatnya artificial atau dummy ke dalam model persamaan regresi dengan mengambil nilai 1 atau 0. Jadi ketentuannya seperti ini ya. Jadi itu ada angka 1 atau angka 0. Atau kalau kita pahami bahwa si angka 1 ini untuk menunjukkan adanya atribut. Nah, kemudian si angka 0 ini untuk menunjukkan tidak adanya atribut. Ya. Jadi kalau kayak tadi krisis, kalau lagi krisis berarti dia 1. Kalau kondisinya tidak sedang krisis berarti dia nilainya 0. Nah, variabel yang mengambil nilai 1 atau 0 tersebut kita namakan variabel boneka atau dummy variabel. Nah, nama lain dari dummy variable adalah indikator variables, categorical variables, qualitative variables, binary variables, dan dichotomous variables. Nah, di sini yang pertama ini ada model analisis variance ya atau ANOVA atau ANAVAR ya, analysis of variance. Jadi di sini suatu model regresi jadi variabel bebasnya ini hanya terdiri atas variabel dummy saja tanpa variabel kuantitatif. Jadi si modelnya itu hanya terdiri dari variabel dummy saja. Jadi tidak ada variabel kuantitatif. Misalkan contohnya seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1D tambah epsilon.
di mana Y ini adalah gaji karyawan tahunan yang bekerja di suatu perusahaan. Kemudian D-nya ini adalah karyawan, D ini 1 jika karyawan itu laki-laki, D ini 0 jika karyawan itu perempuan. Jadi variabel dummy di sini kita kasih simbol itu D. Kan biasanya kalau variabel independen yang biasanya kita sebutnya dengan X. Nah, untuk membedakan maka dia lambangnya D, ya. Jadi D ini dia nilainya 1 kalau dia laki-laki, dan nilainya ini 0 ya kalau dia perempuan. Begitu ya. Oke, next. Nah, di sini titik potong intercept B0 ini, si B0 ya, yang ini menunjukkan rata-rata gaji bagi karyawan perempuan. Jadi si B0 ini menunjukkan rata-rata gaji karyawan perempuan ya. Koefisien beta 1 yang ini menunjukkan apa? Yang B1 ini dia menunjukkan berapa besarnya perbedaan atau selisih antara gaji karyawan laki-laki dengan gaji karyawan perempuan ya. Kemudian ada koefisien beta 0 dan beta 0 ditambah beta 1 ya. Nah, ini menunjukkan atau mencerminkan rata-rata gaji karyawan laki-laki ya. Nah, model analisis varians ini sering dipergunakan dalam sosiologi, psikologi, pendidikan, riset pemasaran, tapi jarang digunakan dalam riset ekonomi ya. Nah, si model ini memungkinkan kita mengetahui adanya perbedaan gaji antara karyawan laki-laki dengan perempuan. Jadi dengan asumsi bahwa umur, pengalaman kerja, pendidikan adalah konstan ya, dan kesalahan pengganggu memenuhi asumsi dalam model regresi linear klasik. Maka dengan demikian kita bisa memperoleh informasi bahwa rata-rata gaji perempuan adalah B0 ya. Dari mana B0 ini? Ya, dari mana? Kan tadi Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ya, tambah epsilon ya. Nah, karena dia perempuan, maka dia jadinya seperti ini kan. Si D-nya itu adalah B1-nya adalah 0 karena dia perempuan ya. Beda dengan kalau laki-laki. Kalau laki-laki si D1-nya itu adalah 1 nilainya, sehingga nanti tinggal dimasukkan aja kan, yang ini B0 ditambah beta 1 dikali X1-nya 0. Berarti ini dianggap 0 ya, sehingga gaji karyawan perempuan itu 0 ya. Kalau gaji karyawan laki-laki ini kan D-nya 1, tinggal dimasukkan saja ke sini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ya. Maka di sini beta 1 dikali 1 ya, sehingga nilainya adalah beta 0 ditambah beta. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan model regresi analisis varians ya, di mana variabel bebasnya bukan hanya terdiri atas variabel dummy saja, tapi juga ada variabel kuantitatif ya. Ini biasanya disebut dengan ANACOV atau analisis covariance. Nah, contohnya di sini ada Y ini adalah gaji karyawan tahunan, kemudian X-nya ini adalah masa bekerja, D-nya itu dia 1 jika karyawan itu laki-laki, 0 jika karyawan itu perempuan. Nah, dalam banyak kasus, model analisis covariance ini yang sering muncul di pembahasan ekonomi gitu ya. Nah, aturan umumnya untuk menentukan berapa banyak variabel dummy itu adalah M dikurangi 1 ya. Jadi banyaknya variabel boneka itu sama dengan banyaknya kategori dikurangi 1. Contoh misalkan jenis kelamin kan hanya 2 kategori, yang tadi ya, laki-laki dan perempuan, maka si M-nya 2 ya. Maka si itunya itu 2. 2 itu jadi M dikurangi jumlah ininya ya. M dikurangi 1, maka si dummy-nya itu adalah 1. Jadi sehingga kesimpulannya cukup 1 variabel boneka. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini.
Dalam hal pendidikan, karyawan suatu perusahaan dapat kita kategorikan misalkan jadi lulus SMA, kemudian D3, dan sarjana. Ya. Bisa kita tambahkan juga S2, doktor gitu kan, dan contoh-contoh kasus lainnya. Nah, misalkan gini, kita punya 3 atribut ya. Dia SMA, kemudian D3 dan S1 ya. Ini. Nah, untuk variabel kualitatifnya sehingga berdasarkan aturan mainnya variabel dummy, maka kita hanya perlu berapa? 2 variabel dummy saja untuk membentuk model regresi tersebut. Karena ada 3, SMA, D3, S1 ya. Jadi ingat rumus M dikurangi 1. Jadi dummy-nya ada 2. Nah, dengan asumsi bahwa 3 kelompok pendidikan tersebut mempunyai koefisien arah yang sama, tetapi dengan titik potong yang berlainan. Jadi contohnya seperti ini. Y ini gaji karyawan tahunan, kemudian dia X1 ini adalah masa kerja karyawannya, kemudian D1-nya itu adalah dia nilainya 1, dummy-nya itu 1 jika dia pendidikannya D3. Kemudian nilainya 0 jika tidak. D2-nya 1 jika dia S1, D2-nya 0 jika tidak. Nah, perhatikan bahwa dalam menentukan variabel dummy di atas untuk 3 tingkatan pendidikan, itu tamat SMA kita anggap sebagai kategori dasar. Jadi SMA tadi kan kita tidak masukkan ya di sini. Nah, tidak ada ya, karena itu dianggap sebagai kategori dasar atau the base kategori. Makanya, titik potong beta 0 itu akan mencerminkan titik potong kategori ini. Sedangkan titik potong diferensial, intercept beta 1 dan beta 2 ini, dia menunjukkan berapa besar perbedaan titik potong dari kedua kategori lainnya. Jadi nanti hipotesisnya itu H0 itu beta 1 sama dengan 0 dan H0 itu beta 2 sama dengan 0. Ini untuk hipotesis 0 ya. Artinya hipotesis 0 itu dinyatakan bahwa tidak ada diskriminasi dalam soal gaji berdasarkan tingkat pendidikan. Gitu ya. Jadi jika parameter estimasi B1 dan B2 ini signifikan melalui uji T, maka kita akan menolak hipotesis bahwa tidak adanya perbedaan diskriminasi gaji berkaitan dengan tingkat pendidikan. Ya, jadi artinya ada perbedaan gaji berdasarkan pendidikan. Nah, jika parameter estimasi B1 dan B2-nya tidak signifikan melalui uji T, maka kita akan menerima hipotesis 0. Jadi menerima bahwa tidak ada perbedaan gaji berdasarkan pendidikan antara karyawan. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi di sini kan ada karyawan S1 ya. Berapa sih gaji karyawan S1? Jadi di sini D1-nya ini harusnya 0 ya. D1-nya 0. Kenapa dia 0? Nah, karena dia bukan D3 ya. Jadi D1 itu 1 jika dia D3, 0 jika bukan. Dia bukan D3. Kemudian D2. D2 ini jika dia S1, berarti D2-nya 1. Maka di sini si B0 hasilnya adalah beta 0 ditambah beta 2 ditambah beta 3X ya. Dari mana? Karena kalau kita masukkan nih di sini ya, B0-nya itu tetap ya B0 ditambah beta 1 dikali 0, 0 ya. Tambah beta 2 kali 1, beta 2 ditambah beta 3X1 ditambah epsilon ya. Sehingga nanti persamaannya itu adalah beta 0 ditambah beta 2 ditambah beta 3X1. Yang ini betul ya. Dan begitu pun selanjutnya gitu ya. Kenapa ini D1-nya 1? Karena dia karyawan lulusan D3. D2-nya 0 karena dia bukan lulusan S1. Karena yang akan kita nilai adalah D3. Kalau yang SMA, baik D1 maupun D2 dia nilainya 0 karena D1-nya dia bukan D3, D2-nya dia bukan S1 karena dia karyawan SMA. Sehingga nanti nilai persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini jadi kalau hasil tersebut kita perjelas dengan pembuatan gambar ya. Jadi di sini akan terlihat ya si B0 ini merupakan intercept untuk karyawan SMA. Sedangkan beta 1 dan beta 2 ini menunjukkan berapa besar perbedaan intercept karyawan pendidikan D3 dan dengan pendidikan S1. Oke, di sini ada regresi dengan 2 atau lebih variabel kualitatif ya, tapi nanti mungkin ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya, karena saya menggunakan screencast Ometic yang dia otomatis 15 menit itu berhenti. Maka dari itu saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.